Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salsabila Felicia, NPM 246100102. Di sini saya dari manajemen kelas K3. Saya akan menyelesaikan mengenai UAS dari manajemen keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. E. Febrianto, SIMM. Oke, jadi kita di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai DOL. Apa sih DOL itu? Jadi DOL itu adalah perhitungan sebelum laba, yaitu untuk menghitung laba sebelum bunga dan juga pinjaman. Oke, jadi kita akan memulai perhitungannya. Yang pertama, kita bisa lihat dari PPT yang di sebelah sini. Nah, di PPT ini kan sudah ada nih penjelasannya dari DOL-nya itu sendiri. Nah, itu terdapat bagaimana sih cara perhitungannya? Nah, perhitungannya itu adalah ada penjualan bersih. Penjualan bersih yaitu didapat dari hasil NPM-nya yaitu sebesar 102 juta dan kemudian ada biaya operasi variabel sebesar 15 juta. Kemudian ada biaya operasi tetap itu sebesar 5 juta. Kemudian dari biaya operasi variabel, biaya operasi tetap itu kita tambahkan menjadi 15 juta ditambahkan oleh 5 juta menghasilkan nilai sebesar 20 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung EBIT-nya. Nah, EBIT-nya yaitu didapat dari penjualan bersih dikurangi oleh hasil dari biaya operasi yang sudah kita tambahkan tadi yaitu sebesar 102 juta, kemudian kita kurangi dari 20 juta yaitu totalnya yaitu sebesar 82 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman itu didapat dari hasil EBIT-nya yaitu 82 juta, kita kalikan dengan 25%. Kemudian menghasilkan 20 juta 500. Lalu kita akan menghitung oleh EBT-nya. EBT-nya yaitu didapat dari 82 juta dikurangi oleh 20 juta 500 menghasilkan 61 juta 500. Kemudian kita akan menghitung pajak penghasilannya yang sudah tertera di sini yaitu sebesar 40% dan kita hitung dari EBT-nya dikalikan dengan 40% yaitu sebesar 24 juta 600. Kemudian kita akan menghitung PIT-nya yaitu 61 juta 500 dikurangi oleh 24 juta 600 menghasilkan 36 juta 900. Lalu kita akan menghitung perhitungan yang di bawah sini yaitu DOL sama dengan penjualan dikurangi oleh biaya variabel dibagi oleh EBIT-nya. Nah, penjualannya yaitu sebesar 102 juta dikurangi oleh 15 juta dibagi oleh 82 juta menghasilkan 87 juta dibagi 82 juta menghasilkan 1,06. Jadi, DOL yang didapat dari untuk menghitung laba sebelum bunga dan pajak yaitu sebesar 1,06. Kemudian kita akan menghitung yang kedua yaitu DFL-nya. DFL-nya didapat dari perhitungan yang sebelumnya yaitu DOL. Bisa kita lihat. Jadi sama, tetapi di DFL-nya ini kita akan menghitung yaitu dividen sahamnya. Dividen sahamnya didapat dari hasil EBIT dikalikan dengan 15% yaitu sebesar 12 juta 300. Jadi dividen sahamnya itu sebesar 12 juta 300. Kemudian kita akan menghitung hasil akhirnya yaitu ada laba yang tersedia yaitu 36.900 dari IT-nya dikurangi oleh hasil dividennya yaitu sebesar 12 juta 300 menghasilkan 24 juta 600.
Kemudian kita hitung DFL-nya, yaitu rumusnya DFL sama dengan EBIT dibagi oleh EBIT dikurangi hasil bunga pinjaman dikurangi oleh dividen saham dikalikan oleh 1 dikurangi T. Jadi kita akan menghitung dalam kurungnya, yaitu 1 dikurangi 0,40 menghasilkan 0,6. Lalu dividen saham dikalikan dengan 0,6 yaitu 12.300 dikalikan oleh 0,6 yaitu menghasilkan 7.380. Kemudian kita kurangi dari yang lainnya, 20 juta dikurangi 82 juta dikurangi oleh 20.500 dikurangi oleh 7.380, kemudian menghasilkan 54.120. Lalu kita bagikan nih, 82 juta kita bagikan dengan 54.120 yang menghasilkan 1,52. Jadi DFL dari 1% yaitu menghasilkan 1,52%. Nah, untuk menghitung DCL-nya, yaitu untuk hasil akhirnya didapat dari DOL dikalikan oleh DFL. DOL-nya tadi itu kita kalikan. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu DCL-nya. Oke, yang terakhir yaitu DCL-nya kita dapat dari DOL dikalikan oleh DFL, hasilnya 1,06 dikalikan oleh DFL-nya 1,52 menghasilkan 1,61. Jadi 1%-nya itu dari keseluruhannya yaitu menjadi 1,61% dari saham. Itu tadi presentasi UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.